Oke lah. Ntar ya, kagok. Cepetin. Terus ngisiin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada ta'ala wa ta'ala wa fana wa istifada wa nafa wa fa'usina la ruh wa dina wa Muhammad wa Muhammad. Allah ni Allah inna rabbana astagfirullah. Bila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat. Jadi setiap unggal kali kita ngaji, unggal kali kita hadir dalam majlis-majlis taklim, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang manfaat. Karena kalau ilmu enggak manfaat, yaitu tadi kayak yang udah kembali mengingatkan, mudarat berarti. Karena termasuk apa kemarin nadom zubatnya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang punya ilmu, yang alim, kemudian ternyata dengan ilmunya dia tidak mengamalkan, maka nanti orang tersebut diazab sebelum penyembah berhala diazab. Jadi resiko sebelum orang-orang nyembah berhala itu diazab, orang yang alim, yang punya ilmu, yang enggak Allah kasih manfaat terhadap ilmunya, itu bakalan diazab terlebih dahulu. Nauzubillahi min dzalik. Makanya mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang manfaat. Kalau dalam riwayat itu, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu tapi kok bukan tambah dekat kepada Allah, bukan tambah bagus ibadahnya, bukan tambah benar amal solehnya, malah menggampangkan syariat, menggampangkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Semakin hari orang tersebut bukan makin dekat sama Allah, tapi makin jauh. Dan yang seperti ini yang susah buat tobatnya. Kenapa? Karena dia merasa adalah orang yang punya ilmu, orang yang memiliki kemuliaan. Karena memang jelas dalam Al-Quran, dalam ayatnya Allah angkat harkat derajat orang yang punya ilmu. Apa itu? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman dan Allah angkat orang-orang yang punya ilmu. Tapi ilmu yang bagaimana? Nah, gitu. Itu ilmu yang manfaat.
Karena kalau perkara ilmu mah iblis juga alim kan gitu. Iblis juga alim. Kalau kemarin kita udah bahas, termasuk sebab orang itu sombong karena apa? Karena ilmu. Termasuk orang bisa sombong, ada penyakit sombong, ilmu, merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih afdol, akhirnya ngelihat orang remeh gitu, ngelihat orang rendah, merasa dia itu ini gue nih ustaz misalnya, ustazah atau lain sebagainya. Itu termasuk penyakit yang bisa menyebabkan orang punya penyakit sombong adalah diantaranya ilmu. Mudah-mudahan makanya dari awal kita tolab. Kalau kemarin udah disampaikan, kalau kita ngaji kitab apa itu Bidayatul Hidayah mah menata niat itu penting, kembali menata niat agar yang kita hasilkan bisa kita amalkan ya. Mudah-mudahan kusabab kita istiqomah dan masih muda mah kudu naon karena teh kudu banyak tolab. Karena kalau nanti mah bakalan ada batasnya. Banyak orang-orang yang masih single ngaji, pas dia udah nikah udah yang tadinya rutinan mingguan udah mulai enggak, yang tadinya rutinan bulanan udah mulai enggak, merenan kalau tablik akbar doang merenan. Itu banyaknya yang seperti itu. Jadi ini kan semua masih pada single ya. Ya itu 1, 2 duanya sama single ya, sama ya, masih sama-sama single. Nah, jadi apa namanya, mumpung masih belum ada tanggung jawab lain, karena kalau laki-laki mah kan nanti kalau udah itu ada tanggung jawab lain memang ya, ada tanggung jawab lain. Mumpung masih bebas lah istilahnya. Nah, mumpung ada majelis taklim, diusahakan untuk hadir ya, diusahakan untuk hadir. Apalagi kalau bisa, walaupun sudah itu, tetap yang namanya hadir majelis taklim dilaksanakan, dikerjakan, dijalankan, karena itu mah penting. Tolab mah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi enggak ada kata saya mah sudah tua, enggak. Belajar mah terus. Da orang yang pesantren 10 tahun apa sudah ke bawah semua itu ilmu-ilmu yang ada? Belum. Orang yang bahkan pesantren 20 tahun juga belum semuanya ilmu. Apalagi jangan sampai kadang-kadang godaan orang yang tolab itu nih, umpama hadir pengajian rutinan mingguan, bulanan, atau acara pengajian besar hadir. Kadang-kadang godaannya yaitu tadi, ngerasa ieu mah urang geus nyaho gitu. Akhirnya geus we pulang gitu, atau malah sibuk sendiri. Padahal mah tidak mengurangi fadilah tolabul ilmi. Apakah ketika ustadznya yang diajarkan ustadznya, kiainya kita udah tahu umpama, kemudian akan berkurang itu nilai fadilah tolabul ilmi? Enggak. Tetap ada fadilah, apalagi di situ kita insya Allah mendapatkan tambahan-tambahan ilmu-ilmu yang baru, insya Allah. Bahkan ada pembuka ilmu yang baru. Oleh karena itu tetap kita kudu semangat. Udah capek kumaha, kalau kata Imam Ali mah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa? Istirahatnya orang yang beriman itu kapan? Nanti di surga. Jadi wayahna orang yang beriman kita capek. Bahkan kalau dalam hadis itu mengibaratkan orang muslim itu kehidupan dunia ini seperti penjara. Ya, gimana riwayatnya itu? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini seperti penjara bagi orang mukmin. Dikit-dikit misalnya enggak boleh, itu ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Wa jannatul kafir, orang-orang kafir bebas. Mau ngapain aja juga. Terserah. Tapi bukan berarti nanti di akhirat terlepas ya, bukan berarti demikian. Jadi memang sudah seperti itu. Istirahatnya kita nanti di surga. Sekarang mah wayahna, kalaupun kita capek tolab, capek zikir, capek harus ke masjid berjamaah, capek qiyamul lail dan lain sebagainya, tapi nanti kita istirahatnya ada di surga Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan ya. Ini karena ini wasilah. Kalau kembali mengacu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Ya Allah ya Rabb, man salaka tariqan yaltamisu
fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan dari rumah ya ke sini ke masjid untuk thalabul ilmi, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, nantinya orang tersebut Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi dijalankan menuju surga lewat mana? Dimudahkan proses sakaratul mautnya, dimudahkan proses matinya, dimudahkan urusan barzakhnya, di kuburnya, dimudahkan nanti di mahsyarnya, di mizannya, di siratnya, hingga akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Yang tadi salaka thariqon, yang mau jalan. Ya kalau sekarang baik naik motor juga sama baik, ya sama baik naik motor juga. Cuman kadang kalau kita ke masjid saya suka memilih jalan gitu. Karena kalau jalan mah kan setiap langkah itu thalabul ilmi, setiap langkahnya dihitung ibadah. Kalau motor setiap apa ya? Setiap putaran ban. Setiap bensin yang keluar. Allahu a'lam. Gitu. Jadi itu semua proses-proses yang dahsyat, proses yang bukan dongeng ya. Jadi alam barzah, yang mahsyar, mizan, lamanya kita nunggu nanti diinterogasi Allah, ya dihisab, ditimbang amal baik kita, dikasih catatan amal kita, dipertontonkan kegiatan kita selama hidup, disaksikan oleh jutaan manusia, bukan jutaan ya, miliaran. Apa di atas miliaran naon? Billion naon? Eta mulai dari zaman awal sampai zaman akhir, kelakuan kita itu dipertontonkan, disaksikan. Makanya ada orang-orang nanti diibaratkan begini nih, ketika ditampakkan kok berani maksiat kepada Allah, ngelanggar, saking malunya dia ditonton orang. Misalnya dia berbuat maksiat ini, ngumpet-ngumpet, nanti dipertontonkan. Saking malunya, ada orang-orang ketika lagi ditonton ini kulit-kulitnya sampai jatuh gini ya, sampai jatuh ini kulit-kulitnya sampai tinggal tengkorak doang, tapi utuh deh gitu. Saking malunya. Kalau sekarang kan kalau kita malu cuman merah ya, bener tuh sih merah. Belum pernah merhatiin merah ya. Kalau di kartun-kartunnya, dia suka merah kan kalau malu. Kalau nanti saking malunya kelakuan itu orang ditonton sama manusia-manusia alam yang pernah hidup di atas bumi, itu sampai pada rontok, kulit-kulitnya berjatuhan saking malunya. Padahal mah apa? Yang lain-lain itu nggak ada yang peduli. Jadi walaupun mereka jutaan manusia itu lagi nonton dia ditampakkan, yang lain mah sebenarnya nggak ada yang peduli. Kenapa nggak ada yang peduli? Sibuk nanti giliran aneh juga kayak gini. Cuman ya itu tadi, tetap orang yang sedang dinampakkan apa namanya tetap merasa malu. Makanya ada doa kalau kita malam Jumat kan suka ratibannya, yang hadir mah di sini suka ngadain ratiban ya, malam Jumat. Makanya mumpung masih muda, kalau bisa mah hadirnya etate benteng. Nanti makanya kalau ada waktu nanti misalnya masih ada waktu berapa menit, biar dikupas. Kadang-kadang orang nggak semangat baca ratib, padahal di Purwakarta udah umum ratib hadat atau ratib atos itu udah umum. Itu orang biasanya malas karena nggak tahu fadilahnya baca ratib. Semua yang ada di dalam itu ada riwayatnya. Doa-doa dari Nabi, zikir-zikir dari Nabi. Di antaranya apa? Di antaranya ada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan itu dalilnya sahih. Nabi bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani, tsaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tah eta. Dua kalimat, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang mudah, yang enteng diucapkan lisan. Tsaqilatani fil mizan, dua kalimat ini nanti ketika ditimbang amal kita di mizan memberatkan timbangan. Walaupun cuma dua kalimat yang ringan ini, tapi nanti kalau ditimbang timbangannya berat. Terus habibatani ila rahman, dua kalimat ini sangat dicintai Allah. Apa dua kalimatnya? Sering kita baca di tahlilan juga ada. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Itu dua kalimat. Masya Allah. Kemudian berikut tentang di situ ada akhir surat Al-Baqarah ada fadilahnya. Ayat kursi di situ dibaca ada fadilahnya. Surah Al-Ikhlas 3 kali ada fadilahnya, ada riwayatnya. Seperti kalau Al-Ikhlas riwayatnya itu Qul huwallahu ahad sulusun minal Qur'an.
Jadi surah Qul Huwallahu Al-Ikhlas itu satu kita. Makanya kenapa Al-Ikhlas itu dibacanya 3 kali? Karena ada hadis Qul Huwallahu Ahad sulutun minal Quran. Jadi surah Al-Ikhlas itu 1 kali baca seperti sepertiganya Al-Quran. Kita dapat pahala. Makanya ketika kita dalam tahlil, dalam ratib, dalam apa, baca Al-Ikhlas itu minimal 3 kali. Kalau satu kali itu kan sepertiga. Kalau dibaca 3 kali berarti kan sempurna. Tapi bukan berarti kalau begitu saya mah baca Al-Ikhlas mau puasa juga nggak mau ngahatamin Al-Quran. Eta mah salah naon? Salah persepsi apa naon? Salah kaprah akhirnya. Salah kaprah. Jadi bukan berarti saya mah baca Qul Huwallahu Ahad ada riwayat Qul Huwallahu Ahad sulusun minal Quran. Qul Huwallahu Ahad adalah sepertiga dari Al-Qur'annya. Itu mah kesimpulan yang keliru, bukan begitu. Itu fadilah dari surah Al-Ikhlas, bukan berarti surat yang lain enggak dibaca dan lain sebagainya. Nah, insyaallah akan dijelaskan, ada syarahnya, syarah ratib Al-Haddad misalnya. Makanya itu teh benteng buat kita. Kalau bisa mah di rumah baca. Kalau salaf kita, para habaib kita menganjurkan membaca mau ratib Al-Atos mangga, mau ratib Al-Haddad mangga. Kalau sebenarnya mah ratib itu bukan cuma tiap malam Jumat, tiap malam habis maghrib di rumah. Insyaallah rumahnya itu beda ya. Nah, mudah-mudahan paling enggak untuk memulai, paling enggak jangan sampai seminggu sekali enggak baca. Makanya malam Jumat hadir ya para pemuda tehnya baca ratib. Nantinya bisa membimbing buat keluarganya, buat anak-anaknya, itu luar biasa, jadi warisan. Qul huwallahu ahad. Nah, itu di antawisna. Baik, kita menyambung kajian kita yang kemarin. Sampai kemarin udah dibahas mengenai tentang ilmu tauhid itu apa, ilmu tasawuf itu apa. Ya, ilmu tauhid hal-hal yang berkaitan dengan akidah ya, tentang ketuhanan, kenabian. Kemudian ilmu tasawuf hal-hal yang berkaitan dengan akhlak terpuji, hal-hal yang berkaitan dengan hati. Jadi perlu, karena ada orang yang tiba-tiba langsung mengatakan ilmu tasawuf itu sesat. Itu ilmu tasawuf yang seperti apa gitu, yang dia pahami. Karena di sini dijelaskan diantaranya ilmu tasawuf itu adalah, kemarin sudah kita bahas, ilmu yang berkaitan dengan akhlak hati, supaya kita syukur, supaya kita sabar, supaya kita ikhlas, kemudian supaya kita enggak ria, enggak sum'ah, enggak sombong, enggak hasud dan lain sebagainya. Itu masuk ke lingkaran yang disebut ilmu tasawuf. Jadi memperbaiki ruhani kita. Makanya udah dibahas pentingnya ruhani yang sehat itu. Menyebabkan termasuk faktor malesnya kita ibadah, malesnya bangun malam, malesnya kita ngaji, itu adalah karena ruhani kita yang ada penyakit. Termasuk sebabnya adalah dosa. Berat buat baca Quran, berat buat bangun malam, itu termasuk hati kita yang bermasalah, ruhani kita yang bermasalah. Kalau dalam ini kan, dalam apa? Kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan apa? Ruhani itu kalau 3 hari enggak dikasih makan, bakalan mati juga, sebagaimana jasad. Kalau kita kan enggak makan 3 hari, lapar, lemes, ya gitu. Seminggu ya bisa tewas. Begitu juga ruhani kita. 3 hari enggak makan bisa mati, 3 hari enggak makan bisa mati. Makanya apa? Makanya adalah mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, hadir pengajian ya, hadir majlis-majlis zikir, itu diantara makanan rohani kita. Nah, kalau selama 3 hari enggak ngedengar nasihat, selama 3 hari enggak dengar daripada kajian-kajian, enggak dibangkitkan dengan zikir-zikir, maka mati. Kalau udah mati ya itu tadi, jangankan
dinasehatin siapapun nggak bakal masuk gitu. Dinasehatin walaupun ngebaca ayat diterangkan tentang api neraka, diterangkan tentang mati, nggak ngaruh gitu, nggak ngefek kepada hatinya, nggak bakal tersentuh. Kenapa? Udah gelap. Apa itu dalam Nadam Zubat Ibn Ruslannya? Ya Allah, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Yang jauh dari Allah itu adalah orang yang punya hati keras. Ya, sebab hati keras itu tadi karena maksiat, hati mati. Gelap, termasuk dosa. Kalau diibaratkan kan seperti titiknya. Kalau misalnya enggak buru-buru dosa itu kita minta ampun kepada Allah, makin banyak ketutup akhirnya gelap. Makanya kembali kepada kemarin, kudu banyak kita istighfar apalagi zaman sekarang banyak. Nah, gitulah pokoknya mah. Insyaallah. Oke, kita melanjutkan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kemarin udah kita bahas mengenai tentang 3 pembagian ilmu. Ada ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Yang mana ilmu ketiga ilmu ini, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf, wajib bagi orang yang baligh dan berakal atau yang disebut mukallaf untuk mencari ilmu ini, dan tidak ada rukhsah, tidak ada alasan, tidak ada alasan untuk enggak melakukannya. Jadi enggak pakai alasan, apalagi di Purwakarta banyak tempat ngaji. Apalagi sekarang di zaman kita hidup yang era era globalisasi ya. Benar tuh. Tah eta. Baik, maka kita masuk ke dalam poin yang pertama, uraian dari syarah hadis Jibril, yaitu ar-ruknul awal mengenai tentang rukun Islam. Insyaallah udah pada hafal semua orang rukun Islamnya. Dan insyaallah semua kita terlahir dari keluarga muslim. Jadi itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan sebagai seorang muslim. Tugas kita sekarang apa? Mempertahankannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sebagai seorang muslim. Karena kalau orang mati enggak beragama Islam, tidak sebagai seorang muslim, nauzubillah, tempatnya di neraka. Bukan sehari 2 hari, tapi selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Maka termasuk nikmat yang terbesar adalah dijadikannya kita muslim. Dari kecil ini nikmat besar luar biasa. Orang ada pernah ketemu guru kami, orang ngelihat orang ini udah hafal Quran, bahkan bukan hafal Quran, tafsir Jalalain dan beberapa tafsir besar dia hafal, bukan baca ya, hafal, bukan Al-Quran yang dia hafal. Al-Quran mah udah lewat, tafsirnya hafal. Tafsir siapa itu sih lupa, pokoknya tebel lah sampai bisa segini kalau tebel. Kalau tafsir Jalalain kan segini, cuman 1. Jadi bukan cuman yang dia hafal itu bukan cuman Al-Qur'annya, beberapa tafsir dia hafal. Bahkan hadis Bukhari Muslim dia hafal. Tapi ternyata di sininya masih pakai kalung salib. Akhirnya ditanya, "Kenapa Anda kan hafal Quran luar biasa?" Ternyata masih meneliti. Dia memang sadar setelah dia itu hafal Al-Quran, udah baca semuanya, dia menyadari ini itu benar ya, bukan karangan yang kata orang itu karangan siapa? Karangan Nabi kita ya. Ini itu benar. Ini itu adalah wahyu dari Allah SWT. Cuman dia belum belum masuk agama Islam, sebab hidayah itu mahal. Ada orang hafal Quran tapi ternyata belum masuk Islam. Tapi saya misalnya tak hafal kan, nggak hafal. Tapi kita walaupun nggak hafal, hafalnya misalnya cuma juz-juz akhir, misalnya juz 30. Tapi alhamdulillah kita beragama Islam. Makanya nikmat Islam itu nikmat besar, nikmat mahal. Makanya kadang-kadang di mimbar itu selalu diingatkan,
masih diberikan nikmat itu enggak udah disebutin nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, itu nikmat besar semuanya. Alhamdulillahnya kita. Karena apa? Kita ditakdir lahirnya dalam lingkungan keluarga muslim ya. Yang mudah-mudahan nikmat ini bisa kita jaga sehingga tidak kita mati sebagaimana firman Allah kecuali sebagai seorang muslim yang disebut husnul khotimah. Husnul khotimah itu penting. Baik. Apa itu Islam? Islam itu adalah huwa al-imtithal wal inqiyad lima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami syar'iyyah. Islam itu adalah kita nurut, kita patuh, kita tunduk terhadap apa? Nurut sama apa? Patuh terhadap apa? Lima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuatu yang telah datang, yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minal ahkami syar'iyyah, dari hukum-hukum syariat. Nabi datang udah ngebawa hukum, kita harus begini, kita harus melaksanakan ini, kita nggak boleh begini, kita nggak boleh mengerjakan ini, kita nggak boleh meninggalkan ini. Semua daripada hukum-hukum syariat harus kita patuh, harus kita tunduk sebagai seorang muslim. Wahwa, dan Islam itu adalah ad-dinu, agama, al-makbulu, yang diterima. Islam itu adalah agama yang diterima indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang ikhtarahu, Allah Subhanahu wa taala memilih agama Islam ini li ibadihi, untuk hambanya. Walam yartadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi dinan, agama, siwahu, selain Islam. Nah, jadi agama yang diterima, agama yang diridhoi untuk hambanya adalah agama Islam, bukan agama yang lainnya. Dalilnya apa? Ada dalam Al-Quran surat Al-Imran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi nggak ada. Sekarang kan kemarin semua agama itu sama dalam apanya. Ini bisa mengarahkan kepada kekufuran kadang-kadang. Ini bisa mengarahkan kepada kekufuran. Semua agama sama dalam apanya. Jelas-jelas ini udah Allah bantah dalam Al-Quran, inna dina indallah Islam. Agama di sisi Allah cuma Islam. Bahkan ada ayat yang lain masih dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siap dan waman yabtaghi ghairal islami dina, dan siapa orang yang menjadikan selain Islam, apapun macam namanya. Nama agama kan banyak tuh macamnya. Orang yang menjadikan selain agama Islam dina sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan. Nanti kalau santri ngebahas ini mah lan harfu nasbin itu, tidak akan Allah Subhanahu wa taala menerima. Jadi enggak mungkin diterima. Minhu, apapun darinya, enggak mungkin diterima. Makanya orang kalau bukan beragama Islam sekalipun berbuat baik enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang bukan Islam ngebantu anak yatim, nyantunin anak yatim, kemudian sedekah, kan itu berbuat baik, diterima nggak sama Allah? Enggak. Nah, cuman ini nanti ada panjang ini pembahasan seputar ini, gimana orang yang enggak iman kalau beramal soleh. Itu ada banyak keterangan kalau dalam kitab Tazkirah Lil Qurtubi bahwasanya mereka itu orang-orang yang kafir kalau beramal soleh Allah balas di dunia. Bahkan Allah balas diantaranya ketika sekarat. Ketika sakaratul maut, ada kalanya orang-orang kafir itu lebih ringan daripada orang yang beriman, lebih mudah daripada orang yang beriman. Ada kalanya, supaya apa? Karena mungkin diantaranya mereka banyak berbuat baik, jadi dituntaskannya itu di dunia, sehingga kalau udah mati dia udah nggak
nggak bawa kebaikan sedikit pun. Tidak membawa kebaikan sedikit pun. Jadi dibalas di dunia. Wahwa, dan orang yang menjadikan selain Islam menjadi agamanya, fil akhirati, nanti di akhirat, minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Tak jelas. Inna dina indallahil Islam. Alhamdulillah Allah jadiin kita. Saya dulu punya teman, dia itu bapaknya pendeta. Anaknya ini ternyata alhamdulillah dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Itu sama hampir kayak kisah-kisah yang banyak umumnya. Dijauhin, dimusuhin, nggak punya apa-apa, hingga akhirnya masuk ke pesantren. Waktu itu di pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman. Al-Asyriyah Nurul Iman yang itu sampai S1 itu gratis. Pesantrennya ribuan, ada di daerah Parung. Sampai dapat gelar S1 itu gratis. Pendirinya Habib Segaf Mari bin Syekh Abu Bakar. Dilanjutkan sama anaknya. Itu sampai S1 gratis. Sampai dulu waktu tahun berapa itu ada yang sampai viral di TV. Ya, ada yang viral di TV jual apa namanya? Jual ginjal untuk nebus apa? Ijazah. Dari situ itu bikin apa namanya? Orang kan banyak yang iba. Ternyata itu orang begini sistemnya. Mulai dari nol sampai dapat gelar sarjana itu gratis, makan dikasih, belajar semuanya dikasih gratis. Nah, kalau setelah lulus beres, syaratnya adalah kudu khidmat. Khidmat itu ngajar di situ setahun. Nah, ini orang udah dikasih makan gratis, semuanya gratis, fasilitas gratis, bahkan sekolah sampai dapat gelar S itu gratis. Ternyata nggak mau khidmat, nggak mau ngajar di situ selama setahun. Akhirnya ya udah, kalau emang Anda nggak mau khidmat, silahkan tebus bayar, gitu. Jadi ini orang sebetulnya nggak tahu apa, nggak tahu terima kasih. Dia bertahun-tahun di situ, makan gratis, tempat enak, segala rupa fasilitas luar negeri, bahkan guru taekwondonya itu dari luar langsung gitu. Belajar bahasa Mandarin, langsung orang Mandarinnya ada dimasuk ke situ. Tapi yaitu tadi, setelah semua ilmu diberikan, segala diberikan, dapat gelar, dapat sarjana, itu dari awal udah tahu mesti khidmat. Nih orang nggak mau khidmat, jadi nggak tahu terima kasih. Seolah-olah dia ke medsos sekarang kan gitu orang. Wah ini ternyata apa namanya ditahan segala rupa, akhirnya kesian. Padahal yang salah siapa? Dia itu orang yang nggak tahu terima kasih, ya nggak tahu syukur. Nah itu sejarahnya di situ, masya Allah. Itu dia akhirnya hidup jauh dari keluarganya, lantaran dia sebab masuk Islam. Yang tadinya punya fasilitas mewah, termasuk banyaklah kisah, punya segala rupa ada, tapi kusebab dia masuk agama Islam, jadi udah. Tapi alhamdulillah mantep, dia rela kehilangan dunia, yang terpenting nggak kehilangan iman. Dan kadang-kadang orang yang seperti itu bisa lebih kuat daripada kita, nah, bisa lebih hebat daripada kita. Kenapa? Karena kalau kita kan dari awal cuman turunan. Kalau mereka yang masuk Islam, ada di antara mereka mengkaji Al-Quran dulu. Bukan setahun 2 tahun, kadang-kadang ngaji Al-Quran. Dia mengkaji itu semua kajian-kajian Islam. Setelah dia kaji, dia dalami, betul ini adalah bukan buatan manusia. Jadi mantep, kadang-kadang mereka lebih mantep. Ala kulli hal, tetap kita kudu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini nikmat besar. Tinggal kita mengharap kepada Allah jangan sampai dicabut, ya. Jangan sampai dicabut nikmat yang besar ini. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Jadi itu terkait masalah agama atau terkait masalah Islam. Satu lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini sebenarnya banyak pembahasan, bisa panjang ini. Nah, tapi singkat ya. Jadi ini ada dibuat dalil orang, jangan bikin syariat baru. Nabi udah udah menyampaikan, Allah udah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan agama. Jadi agama Islam itu udah disempurnakan. Jadi jangan nambah-nambahin yang enggak dilakukan Nabi. Contohnya apa? Apa ya contohnya? Muludan. Agama ini udah sempurna, nggak usah muludan, gitu. Agama ini udah sempurna, nggak usah ngada-ngadain tahlilan. Agama ini udah sempurna, nggak usah ngada-ngadain rajaban atau ngadain peringatan malam nuzul Quran. Nabi nggak melakukan itu semuanya. Ini yang keliru. Nah, kesalahan dalam menggunakan dalil. Jadi agama ini sudah disempurnakan memang. Sekarang kalau misalnya kita tarik ke masalah, misalnya tadi satu muludan, itu ngebuat syariat baru bukan? Membuat hukum bukan? Bukan. Bukan, itu udah kita bahas kemarin. Nah ini, wa atmamtu alaikum nikmati, telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam, dan telah aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Termasuk ada beberapa sahabat yang paham ketika turun ayat ini, beberapa sahabat nangis. Yang menyadari nangis. Kenapa nangis? Ketika turun ayat ini, beberapa sahabat nangis. Mereka sadar Nabi udah diutus. Nabi diutus untuk apa? Terus Nabi itu diutus sebagai Nabi terakhir. Kalau yang dibawa ini agama udah sempurna, berarti apa? Udah cukup, udah selesai. Makanya ada beberapa sahabat yang paham dengan ayat ini nangis. Berarti sebentar lagi Nabi Muhammad akan wafat. Nah, berarti sebentar lagi Nabi Muhammad akan wafat. Beberapa sahabat ada yang menangis ketika turun ayat ini karena sadar agama yang dibawa Nabi, apa yang udah disampaikan Nabi udah sempurna, ya. Udah sempurna, semuanya nikmat udah sempurna. Allah udah ridhoi Islam sebagai agama, maka berarti tugas Nabi sudah selesai. Ya memang terbukti setelah turun ayat ini dapat beberapa nggak lama lah ya, nggak tahu dalam keterangan berapa bulan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Heboh memang, beberapa ada yang balik dan lain sebagainya. Karena ya bisa kita bayangkan ya, orang yang dekat dengan Nabi itu luar biasa. Kalau siapa? Sayyidina Utsman sampai kayak seperti lumpuh pada saat Nabi dapat kabar Nabi itu wafat. Sayyidina Utsman seperti lumpuh. Jadi gimana kehilangan orang gitu ya, kehilangan orang yang luar biasa yang kita cintain, kayak nggak bisa diri, udah nggak berdaya. Semuanya nggak ada yang berlinang air mata, masya Allah. Ketika wafatnya, bahkan Sayyidina Umar sampai ketika dapat khobar mengatakan gimana? Man gola anna Muhammadan ma darabtu unuqahu fi bisayfi hadza. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, aku akan penggal lehernya dengan pedangku ini. Kenapa? Jangan main-main. Ini informasi bener enggak? Itu maksudnya. Bukan berarti ada orang-orang yang enggak beres akidahnya langsung Sayyidina Umar berarti enggak terima dengan apa? Dengan qada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal bukan begitu. Jangan main-main informasi teh gitu. Jangan sembarangan, perkara besar. Tapi ketika Sayyidina Umar ternyata tahu, oh, ya udah Sayyidina Umar mau ya termasuk apa? Khulafaur Rasyidin kan? Al-Mubasysyiruna bil Jannah termasuk adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah, luar biasa. Termasuk orang sahabat-sahabat khalifah yang keberapa Sayyidina Umar teh? Khalifah yang kedua, luar biasa. Pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kan gitu. Luar biasa, semuanya yang harus kita cintai, semuanya adil.
Karena ada orang yang nggak suka, ada. Jadi dibolak-balik. Ada orang yang nggak suka sahabat, ada orang yang nggak suka dengan ahlul bait. Itu mungkin di lain kesempatan kita akan uraikan. Yang dikenal Rafidah, yang dikenal lain sebagainya. Masya Allah. Itu saking hebohnya. Sampai berapa hari sih? Enggak langsung dimakamkan? 3 hari ya kalau nggak salah. Coba dibaca lagi sejarahnya. Itu luar biasa. Setiap kali azan Bilal mengumandangkan syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Gemuruh nangis semua. Kalau kita baca sejarah bagaimana wafatnya Rasulullah sebelum dimakamkan, ketika Rasulullah meninggal, kemudian belum dimakamkan, ketika Bilal azan syahadu anna Muhammadar Rasulullah, itu masih semua gemuruh suara tangisan. Dilanjutkan syahadu anna Muhammadar Rasulullah, banyak yang pingsan dan lain sebagainya. Karena sebentar lagi mereka panutan yang menjadi panutan, yang menjadi uswah hasanah, sebentar lagi udah nggak bisa disaksikan lagi. Panjang itu kisahnya kan, insya Allah luar biasa para pecinta. Sehingga Sayyidina Bilal nggak lama setelah itu kan lebih memilih pindah hijrah, karena kalau diam tetap ada di Madinah nggak bisa, akan banyak apa istilahnya, histori bersama Nabi, apa sih, kenangan nggak bisa. Sampai panjang itu ada kisah Bilal akhirnya harus balik lagi kan, karena mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita bahas juga mengenai tentang dalil mimpi Rasulullah. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Nanti kita lanjutkanlah dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan udah sehat. Mudah-mudahan. Terakhir ada yang mau ditanya? Ada. Satu doa. Ayo tuh. Nah. Jadi ngebuka pertanyaannya bukan berarti saya tahu semuanya ya. Jadi itu menjadi satu motivasi juga. Seumpama ada muskil, ada yang ingin ditanyakan, kok saya belum yakin dengan jawaban, atau saya juga belum tahu, itu jadi PR. Minggu depan kita bawa beserta dalilnya. Gitu. Beserta keterangannya. Ayo tuh. Jangan bisik-bisik tetangga. Baik. Semuanya semangat. Itu udah dibahas intinya mak. Banyak versi sebetulnya mak. Ikhlas itu tentang amal, ridho itu tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu al-amal lillahi wahdah, beramal untuk semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur sum'ah apalagi riya. Tapi ridho itu lebih ke ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam kategori man lam yarda bi qada'i wa lam yastir balai fa yatamis rabban siwa'i. Gitu. Kita nih contoh yang udah terjadi ya kita ridho. Contoh saya kan harus ditinggal istri tercinta kan gitu. Ya kudu ridho. Kudu sabar, kudu ridho, dan itu udah ketentuan Allah gitu. Nggak bisa kita kunaon Gusti, aduh saya teh masih sayang, masih butuh, nggak boleh gitu. Makanya kadang-kadang kalau masalah urusan kematian kudu bisa menahan diri, kudu ada yang mengingatkan. Biasanya ya maaf biasanya perempuan yang sampai yang dilarang Nabi nggak boleh, sampai apa sih namanya ratapan itu yang dilarang, haram, kesian malah mayitnya sampai aduh kunaon gitu, sampai apa kalau dalam hadis itu sampai mukul-mukul pipi itu nggak boleh, malah kesian si mayitnya. Lu Gusti sampai ngerobek-robek, jangan. Ada yang begitu, cuman kudu bisa menahan, harus. Kumaha deui ya. Ayo tuh. Ya. Cukup. Pak, nanya tuh. Coba ini ada kanjeng anu menuju besok aya di kolosna hari ngerti ya. Teh naon gitu kan sok makanan tahu teh rasa gitu kan. Wah, eta mah mutih. Iya, mutih eta teh suka kana naon. Eta mah kana mujahadatun nafas,
Jadi melawan hawa nafsu eta mah. Ya, hari kudu melatih diri. Memang kadang-kadang jangan mentang-mentang punya duit misalnya segala rupa diikutin. Ayeuna hayang ayam bakar, dibeli ayam bakar. Ayeuna hayang sate, besok hayang naon deui, hayu we. Hayu inna ta'ama yuqawwiyu syahwat. Makanan-makanan yang seperti itu menguatkan syahwat. Orang kalau makanya itu nanti ada bab lapar. Itu ada fadilah bab lapar teh. Yang fadilatul ju bab lapar. Ada. Sedangkan ada nanti celahnya orang yang selalu kenyang. Akhirnya kalau udah kenyang mah yang umum ya ngapa-ngapain berat kan gitu. Makanya kalau puasa itu makan teh jangan segala rupa dihabek istilahnya. Tarawehna akhirnya berat kan gitu. Ngantuk kalau udah makan banyak bawaannya ngantuk pengen tidur. Orang yang banyak makan ya banyak tidur nantinya gitu kan. Ya intinya itu mah wallahu a'lam, tapi intinya eta mah mungkin sedang melawan mujahadah melawan riyadhatun nafas. Wallahu a'lam. Nah ya, udah. Dah. Ini doa. Haji, doa. Haji, doa. Dia tuh. Ayo, doa. Doa apa? Naon atunya? Hah? Beres. Ayo. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh acara telah kita lewati. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Irma yang telah datang dan kepada Ustadz Nuruddin yang telah memberikan kajian materi pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah